jalan, beberapa sudah jadi jalan-jalan yang sebuah tadi sudah in progress sekarang, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang malah sudah tuntas di triwulan pertama. Jadi itu sudah luar biasa. Pak, tadi sempat masalah program strategis. Kemarin juga tadi malam saya sudah lihat semua jalan, jembatan, semua kita kencangkan, termasuk Toraja. Kita anggaran tahun ini gelontorkan dana sekitar 400-an miliar lebih, ya, tuntaskan semua. 420 sekitar itu something, 2020, 21 sorry, termasuk pokok dan juga pen, ya. Kemudian juga beberapa strategis di wilayah lain, semua kabupaten kita merata. Intinya saya bilang bahwa jalan, jembatan adalah harus tetap kencang sesuai dengan program prioritas pertama, termasuk Seko juga kita tetap lanjutkan. Itu berapa puluh miliar pokoknya ada, berapa something tahun ini juga, mudah-mudahan tidak ada persoalan-persoalannya. Kemudian yang lain kita bahas juga tentang ada juga pembangunan yang wilayah-wilayah yang Luhur Raya, kemudian Bosowasi, Jatah Pareng dan selatan, ya. bantuan keuangan masih lanjut Bang ya? Apa? Bantuan keuangan di daerah-daerah. Pada dasarnya ada beberapa yang kita sudah kerjakan, kayak misalnya Toraja. Dulu ada bantuan keuangan, sekarang banyak kita kencangkan di pokok. Pokok kami ada 120-an miliar sekian something, terus ada di anggaran PN-nya juga masuk sekitar 300-an kalau tidak salah. Artinya kalau digabung total 400-an lebih. Itu termasuk, tinggal kita nanti melihat pada waktu bantuan keuangan yang mana kita harus tinggal tambal-tambal, kan. Itu yang tidak bisa dikerjakan di provinsi untuk program prioritas, ya. Kalau ya bukan dipangkas. Memang kita pengaliannya lebih maksimalkan di pengerjaan APBD pokok, APBD provinsi, supaya pengerjaannya lebih bagus, kan, karena standarnya kan tidak standarisasi. Soal grup ini kan refocusing anggaran besar-besaran. Refocusing atau refocusing? Refocusing anggaran besar-besaran. Kenapa mata tak nangis? Ya terus. Bagaimana dengan bantuan keuangan daerah? Kemarin kan banyak yang dilaporkan ke daerah 500 miliar. Ya tentu kita ada penyesuaian, karena kenapa? Kemarin tahun lalu memang sudah ada dana transfer tidak turun, ya. Yang itu yang kita harap, tapi ternyata belum turun. Ada mungkin berapa, hampir 300-an, ya. Nah itu tentu menutupi semua itu tentu ada kita juga pengalihan. Apalagi di tahun ini juga ada refocusing sekitar berapa ratus miliar, ya. Dua tahapan, DAU pertama, DAU kedua. Jadi perlu kita pahami bersama. Kita tahu kami hanya ingin menyehatkan sekarang kondisi sistem keuangan, kemudian bagaimana mengakomodir sistem refocusing, tetapi bagaimana tetap infrastruktur jalan. Nah itu yang paling penting, ya. Infrastruktur yang tidak prioritas dalam artian bahwa kami memiliki positioning harus tetap jalan, jembatan dan sebagainya, maka kami tetap bertahan untuk jalan. Untuk tender Pak, triwulan pertama seperti apa targetnya Pak? Berapa persen tender yang Infonya 30% kalau idealnya begitu Pak. untuk tender triwulan pertama? Apanya? Serapan anggarannya begitu kan? Tender tetap jalan. Kita tetap dorong untuk tetap jalan. Memang ada psikologis traumatik mungkin di dalam sedikit, tetapi kita tetap memberikan semangat bahwa pemerintahan harus tetap jalan, tetap semangat, dan bagaimana serapan tetap sesuai dengan program perencanaannya. Psikologis Pak? Iya, traumatik. Tidak, istilahnya kan, ya namanya kalau sudah kita pernah dicoba sedikit kan pasti ada sedikit, tapi mudah-mudahan sudah normal kembali, ya. Tadi ketemu dengan Pak Wali Kota Pak, di atas apa? Tapi pada intinya perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah memang dari awal ada jalan, beberapa sudah jadi jalan-jalan sebuah tadi sudah in progress sekarang, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang malah sudah tuntas di triwulan pertama. Jadi itu sudah luar biasa. Pak, tadi sempat ketemu dengan Utang, Pak. Iya, pembayaran utang, Pak. Pembayaran utang sampai sekarang ini sudah berapa? Sudah 50%, kan? Ada memang utang yang memang setelah kita cek tadi, ya ada beberapa memang membutuhkan
verifikasi dari misalnya pihak ketiga atau BPKP ataupun dari inspektorat dulu. Kedua, ada memang yang belum ada SPM-nya, maka itu butuh lagi, pokoknya ada verifikasi total dulu ya. Pak, ini itu sebenarnya lebih banyak kemana? Masalah proyek atau pembayaran gaji atau apa? Ya masalah pekerjaan yang kemarin kegiatan-kegiatan itu yang ada yang mungkin sudah selesai pekerjaan tapi SPM-nya belum diserahkan, tiba-tiba lewat waktu ya, maka kita harus ada audit dan verifikasi total di bawah. Ada juga mungkin ya apa Yang pen Pak. Dana PEN 2020 kemarin Pak. PTSMI dan oh jangan khawatir kalau yang mana nih yang pen untuk infrastruktur. Yang pinjaman. Oh itu kan langsung mereka potong dari ini sistem transfer, jadi tidak perlu dipusing kan. Pak Dia sudah mulai potong kemarin kalau tidak salah jadi. Tadi kan ketemu Pak Wali juga di atas Pak, ada Saya pembahasan tidak juga. ketemu. Oh tidak ketemu Pak. Kenapa? Oh. Mungkin Pak, kalau terkait dengan kedatangan Pak Presiden RI 1 mungkin bagaimana? Pak. Apa? Kedatangan Pak RI 1 gimana Pak? Pokoknya kita sangat senang ketika beliau mau datang ke sini. Tentu yang dibawa pasti banyak hal-hal yang bermanfaat untuk Sulawesi Selatan, itu pertama. Kedua, tentu kedatangan beliau kita harus bersiap-siap bahwa segala sesuatunya harus kita mantapkan, termasuk ketika nanti datang kita harus juga mungkin ada arahan-arahan dan juga sharing-sharing tentang persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Selatan. Pak Gub, masyarakat menunggu kepastian soal kelanjutan stadion Matuangin Pak. Seperti apa keputusannya Pemprov untuk kelanjutan stadion? Tunggu saja dulu ya, tunggu saja. Maksudnya itu tidak masuk dalam prioritas Pak, atau memang Tunggu, namanya seperti tunggu apa itu Pak? menunggu. Disehatkan dulu ya, harus disehatkan dulu. Kita jalankan dulu infrastruktur yang memang sudah berjalan sekarang, ada jalan sudah ya berjalan, sudah apa segala macam, kita terus itu kalau itu kita tunggu dulu ya.